Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, man fariha fi dhuhri Ramadan haramallahu ja'adahu anin niran. Hadis al-Qamaqal. Hadirin jamaah sholat zuhur yang kami muliakan, syukur alhamdulillah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Kita masih diberikan umur panjang, bisa bertemu lagi dengan bulan Ramadan, bulan yang berkah, bulan yang penuh dengan rahmat, bulan yang penuh dengan ampunan, dan bulan yang sangat super istimewa Ramadan. Sehingga kita sangat beruntung kalau kita bisa bertemu dengan Ramadan ini. Para salafus soleh, para ulama terdahulu ini mempersiapkan untuk menyambut Ramadan itu 2 bulan sebelumnya ya. Maka sering kita dengar Allahumma barik lana fi Rajab wa Sa'bana wa balighna Ramadan. Ya Allah, berilah keberkahan di bulan Rajab, bulan Sa'ban, dan sampaikanlah kami ya pada bulan Ramadan. Sehingga sangat mulianya bulan Ramadan ini ya, orang Jawa dulu dengan menafsirkan mungkin membuat satu persiapan yang mepet biasanya begitu, sehingga sehari sebelum Ramadan ada padusan. Ini yang kadang padusan itu tidak mempersiapkan untuk menyambut Ramadan, tapi malah menambah menambah maksiat kan? Kenapa? Karena di tempat-tempat padusan atau mungkin sendang atau mungkin yang ramai itu kadang putra putri bercampur ya, sehingga kata teman ya, ini malah saling tonton menonton ya, tidak membersihkan hati tapi malah ya mencuci mata katanya. Lalu saya hormati bahwa puasa itu dalam awalnya dulu tidak seperti sekarang ini. Mulai jam 3 sudah ada sahur dan sebagainya ya. Zaman Rasulullah dulu awalnya puasa itu kalau kita baca sejarah ini disyariatkan cukup lama sekali dibanding dengan rukun Islam yang kedua. Kalau rukun Islam pertama, syahadat itu tentunya disyariatkan pada saat Rasulullah diangkat sebagai Rasul dengan asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. 10 tahun kemudian baru disyariatkan apa? Sholat. Kenapa? Tugas utama Rasulullah waktu itu adalah membenahi ke hati dari orang yang dari keyakinan syirik atau musyrik untuk menjadi iman. Itu butuh waktu yang sangat lama sekali, sehingga tidak segera rukun Islam 5 itu begitu sekali disampaikan enggak, tapi syahadat dulu lama baru ada kewajiban sholat. Sholat di tahun ke-10 Hijri, ke-10 kenabian, baru kemudian 5 tahun atau berapa tahun kemudian di tahun ke-2 Hijriah itu disyariatkan puasa Ramadan. Terkait Ramadan banyak kisah ya. Yang terjadi di antara adalah kisah Qais bin Sirah. Itu nek cara sekarang ya buruh tukang kebun, yang pekerjaannya beliau itu menyiangi kebun kurma ya, nyiangi ngopeni lah ya, merabu ya, mungkin juga membuang pelepah-pelepah yang sebagainya, itu biasanya itu gitu. Nah, pada suatu saat Qais bin Sirmah itu puasa ya. Karena puasa sudah pada saatnya pulang, kemudian beliau pulang ke rumah. Sampai di rumah tanya kepada istrinya, yang apa? Dek apa? Mah
bebek. Terserah panggilan. Kalau Rasulullah kan memanggil Aisyah ini ya Humairah gitu. Aisyah kan tidak kerja. Ya Humairah saja. Kalian dengan panggil apa ya monggo, mami atau apa ya. Dengan panggilan itu, adakah yang bisa saya makan untuk berbuka? Ya karena orang dulu memang bungsu makanan itu kan sangat susah ya. Berbeda dengan sekarang, makanan sangat melimpah luar biasa, turah-turah ya. Karena ya kondisi sekarang memang begitu. Zaman kecil saya aja makan itu dulu sekali ya tiwul. Itu sudah dibagi ya, orang-orang tentu tiwul itu dibagi. Karena apa? Kalau tidak dibagi nanti yang dulu dapat, yang akhir tidak umat. Maka harus pemerataan dibagi. Ya. Pada saat itu Qais bin Sarmah itu pulang, tanya istrinya, tidak ada, aduh apa, tidak ada apa-apa yang mau dimakan itu, apa coba saya carikan dulu gitu. Ya deh, ya man. Sambil mencari lama, kemudian si Qais tertidur. Nah begitu istrinya pulang, mau dikasih, ya dapat makanan, entah apa itu. Tapi karena sang istri sayang suami, mau dibangunkan, tidak tega. Karena melihat Mas Qais begitu lelah tidurnya karena terlalu sayah ya, seharian bekerja, puasa di kebun gitu ya. Maka mau dibangunkan, tidak tega, kasihan. Karena kasihan mungkin, nah akhirnya tidak dibangunkan. Maka pada bulan berikutnya bangun sudah tidak sempat untuk berbuka, maka dia paginya keras minal fajr. Nah cuma fajr dulu batasan puasa itu jam berapa itu dulu belum seperti sekarang. Yang penting pokoknya kalau sudah malam itu puas apa setelah buka terus puasa. Wong saya itu masih ingat, saya kecil saya itu kan buka sahur jam 1. Jadi bapak saya itu kalau malam itu jam 12 malam itu ke masjid, ada tidur kan orang-orang pada ke masjid sholat tahajud. Setelah tahajud sambil selesai mungkin ya setengah 1 jam 1 pulang, ngajak anak-anak yang tidur di masjid. Dulu tidur di masjid saya kan tidur tenang. Nah suara saya ini masa seperti ya. Saya kita turun masjid kan ya hilang masjidnya gitu. Ya tidur tuh lah, diajak pulang kan. Itu mulai jam 1 buka, sahur. Kemudian masih lagi tidur, sehingga pagi bangun subuh itu ya kadang harus lapar. Kalau sekarang sahur kan jam 4 tadi ya. 4/4 malah ya. Ya, 4/4 masih sahur. Karena apa? Itu masih belum imsak ya. Apa asal aja dulu juga. Karena khaitul aswatu minal khaitil benang, pokoknya sampai kelihatan benang putih itu pada saat malam itu kelihatan benang. Tapi kan jam segitu belum benangnya cilik ya. Maka dulu itu pernah ada perdebatan sahabat mulai fajar jam berapa ya. Maka dulu katanya kalau kita ngaji Gus Badinan, pernah malaikat Jibril itu turun dari langit ke Rasulullah al-fajr. Jadi batas itu fajr. Saya kira turunnya fajar sotik ya. Maka mulai puasa. Dan ternyata sekarang diilmiahkan orang sudah tahu ya, sekarang lebih gampang. Jadi sekarang ini belum lama karena tadi sahur jam 4:15. Kalau dulu sahur jam 1 tidur lagi, orang tidur itu ternyata setelah bangun malah lapar. Kalau tidak tidur malah tidak lapar. Tapi kalau dia sudah merasa lapar, kita emang harus tidur ya. Gitu. Bapak Ibu yang saya hormati, hikmah bulan Ramadan sangat luar biasa. Di tahun yang saya tadi matur, bulan yang penuh rahmat, bulan yang penuh ampunan, berkah dan sebagainya. Ternyata para ulama dulu itu memanfaatkan Ramadan jangan sangat luar biasa. Terutama untuk amalan-amalan Ramadan yang banyak kita perhatikan saat ini apa? Termasuk tadarus. Maka mohon teman-teman bisa bertadarus. Syukur targetkan minimal satu, boleh itu minimal 1 khatam Al-Quran. Syukur bisa 2 khatam Al-Quran. Pak Allah mau orang saat ini orang manfaat tidak ngomongmu. Itu orang yang tidak mau membaca saja kan?
Saya yakin bahwa Al-Quran itu meskipun dibaca oleh orang yang tidak tahu itu akan ada manfaat pada diri kita. Kalau mau percaya, nah ya sudah. Kalau teman-teman yang mungkin belum bisa membaca Al-Quran, ya silahkan mencari guru. Belajar Al-Quran harus dengan guru. Atau Pak Kasih nanti mungkin yang stafnya belum bisa baca Al-Quran diajak belajar Iqra. Saya yakin bisa. Tak jamin kalau betul-betul setiap hari minimal setengah jam lah itu saja, nanti 2-3 bulan sudah akan bisa baca Al-Quran. Karena kalau Al-Quran itu dibaca tanpa digurukan, masalah membacanya masalah, yakin. Karena apa? Tidak ada sejarah Al-Quran dipelajari tanpa guru. Kalau sering saya berusaha bahwa Al-Quran itu diturunkan dari Allah ke dunia ini sekali ya. Maka tanggal 17 tanggal Nuzulul Quran itu setahun pas puasa itu semua Al-Quran turunkan, tapi tidak langsung diberikan kepada Rasulullah dari Baitul Izzah atau itu ke alam ini semua secara bersamaan, tapi diturunkan kepada Rasulullah sesuai dengan kondisi untuk menjawab kondisi atau keadaan yang ada di alam ini. Maka diturunkan secara bertahap sedikit demi sedikit ya selama 22 atau 23 tahun, pokoknya sekitar 23 tahun lah itu Al-Quran. Dan itu jelas dari Allah kepada Jibril, Jibril kepada Rasulullah, Rasulullah kepada para sahabat, itu digurukan diturunkan secara langsung dari sahabat kepada Rasulullah, para sahabat itu diajarkan. Kemudian dari sahabat kepada para tabiin, dari tabiin itu diajarkan. Nah, cuma dulu pernah terjadi perang itu sehingga banyak orang yang gugur di medan perang, maka Al-Quran ditulis dalam berbagai versi ya. Maka ketika Sayyidina Utsman menjadi khalifah, kalau dibiarkan begini nanti bisa Al-Quran Indonesia, Al-Quran Cina, Al-Quran Inggris, masalah itu. Dulu di Timur Gaza ada beberapa versi itu dengan bahasa masing-masing. Akhirnya apa? Semua Al-Quran yang ada dikumpulkan oleh Utsman, dibuat satu rujukan Al-Quran yang ditulis dengan nama Mushaf Utsmani. Dari itu ditiru dengan beberapa salinan 6 atau berapa itu, kemudian disebarkan ke daerah di sekitar Arab yang sudah menjadi Islam. Nah, itu sebagai pedoman. Dan sampai sekarang ini mushaf ini dikenal dengan Mushaf Utsmani. Dan itu diajarkan oleh para tabiin pada seterusnya secara tatap muka. Tidak ada yang ajaran Al-Quran mandiri, apalagi ditulis dengan bahasa Indonesia, yakin masalah nanti. Karena Al-Quran itu ada ilmu-ilmu yang ada di situ, ada tajwid, ada dan sebagainya itu. Ya. Nah, para salaf soleh saya sampaikan, Imam Syafi'i itu kata cerita ya, dalam sejarahnya itu 1 bulan Ramadan itu bisa khatam 60 kali. Kalau biasa beliau katanya sekali 1 hari itu khatam baca Al-Quran. Ramadan 60 kali itu seperempat. Tapi ya nyatanya di sejarah banyak begitu. Jadi siang 1 khataman, malam 1 khataman. Itu karena apa? Karena sangat mulianya bulan Ramadan, beliau memanfaatkan Ramadan sedemikian rupa itu. Ada kisah yang lain keutamaan Ramadan ini, ada satu cerita bahwa ada seorang sahabat bermimpi, Thalhah bin Ubaidillah begitu ya, tentang keutamaan Ramadan. Beliau bermimpi ini, ada 2 orang sahabat yang sangat takwa dari suku Qudoah begitu ya. Dia semuanya kedua itu sangat dermawan sekali. Jadi ikut perang juga sama-sama perang, sama-sama dermawan. Tadi sudah pada berderma untuk bencana. Waso itu kata ulama dilipatkan bisa 7 sampai 700, 10 sampai 700 lipatan. Jadi saya sampan 50.000 dipengke 100 700 tidak usah kepentingan. Terus oke banget. Maka apalagi 100 ya. Ini kalau puasa itu sangat luar biasa nilainya. Nah, ini 2 sahabat tadi, yang satu gugur mati syahid,
Yang satu selamat, karena selamat maka dia pulang, kemudian dia juga bekerja seperti biasanya. Nah, kemudian pada saat tertentu akhirnya yang satu sahabat yang satu itu meninggal tapi karena sakit. Ternyata ada panggilan di surga yang mimpinya Talha bin Ubaidillah itu. Sahabat yang mati syahid itu dipanggil akhir. Lebih dahulu yang mati yang dipanggil itu yang meninggal karena sakit. Ini para sahabat yang diceritani pada heran, masa iya orang mati syahid kalah dengan orang yang meninggal karena sakit. Ini dengan catatan dua itu sama-sama dermawan, sama-sama tadi jihad juga ikut, cuma yang satu kebetulan syahid meninggal, yang satu tetap masih hidup, akhirnya dia sakit dan meninggal. Nah, itu kemudian ditanyakan kepada Rasulullah, apa betul ini ya Rasulullah? Ternyata jawabannya betul. Kenapa? Karena sahabat yang satu itu meninggal setelah dapat bulan Ramadan. Sehingga Ramadan ini sangat luar biasa untuk digunakan sebagai amal-amal baik. Bahkan ada satu hadis kalau Ramadan itu kita melaksanakan sunnah itu dinilai dengan wajib atau sama dengan wajib. Ya. Maka Bapak Ibu yang kami hormati, mari kita manfaatkan Ramadan yang masih sisa ini. Sudah dapat berapa tuh? Hampir 3 ya. Sisa 27. Ini kalau yang mau niat untuk menghatam Al-Quran, saya yakin masih bisa. Syukur ya, sudah dapat berapa juz? Masuk sudah berapa? Ya, insya Allah kalau kita mau bisa lah. Apalagi kalau di kantor ini ya kita melayani, tapi mungkin pagi-pagi jam 8 itu kan juga belum ada tamu. Tak harus dulu. Sore wayah mulai jurungannya harus Pak. Pak, guru jurungannya Pak. Ngantuk Pak, ya ngantuk di luar. Karena saumuna ibadah. Tidurnya orang puasa itu ibadah. Tapi jangan waduh, malah turu kabeh waktu ibadah karena turu ya. Ya, bukan turu itu rugi kalau saya Mas itu. Ya, puasa turu terus kan malah rugi ya, karena jangan sampai puasa menjadikan produktif kita berkurang, tapi tambah semangat kita. Dan sebenarnya saya kira itu hal-hal yang mungkin perlu kami sampaikan untuk memberikan motivasi kepada diri kita. Ya. Monggo manfaatkan Ramadan yang masih tersisa ini dengan sebaik-baiknya. Banyak amalan yang bisa kita perbuat. Di samping kita tadarus Al-Quran juga bisa kita sholatul lail, sholat yang lain, duha, sholat hajat, sholat pokoknya banyak sholat, banyak bersedekah, membantu orang yang kekurangan dan sebagainya. Saya kira itu kita nanti akan mendapatkan makna dan hikmah Ramadan yang luar biasa. Tapi kalau kita menambah juga dengan biasa-biasa saja, ya saya yakin tidak akan mendapatkan apa nih, heroiknya Ramadan. Ya. Dapatnya ya besok setelah Ramadan kambingannya betul. Kalau itu kecil senengnya apa? Arbuto kambingannya. Kenapa? Saya itu kambingan arbuto ya. Sama dengan kecil ya. Nah sedikit, sudah ada kan. Tapi Pak Musa ini mungkin saya itu Pak Kandi mungkin ya dulu baju baru itu ya kalau menjelang Lebaran ya. Kalau sekarang kan baju baru sudah biasa, tidak harus dipakai hari raya ya. Sobat saya kira itu yang bisa kami berikan. Mari kita manfaatkan Ramadan yang sebaik-baiknya. Semoga Allah memberikan petunjuk dan pertolongan kepada kita semuanya untuk bisa menyambut Ramadan dengan sebaik-baiknya. Bahwa orang yang senang saja dengan datangnya Ramadan, itu satu hadis, man fariha bi dukhuli Ramadan haramallahu jasadu an niran. Orang yang suka gembira menyambut datangnya Ramadan itu akan diharamkan sesuatu dari siksa neraka. Ya, tapi mau beberapa orang puasa itu tidak tahu. Saya gembira itu sekedar masalah puasa dan amalan Ramadannya. Mungkin itu. Terima kasih sekali lagi. Kami cukupkan. Billahi taufiq wal hidayah. Allahumma muwaffiq ila thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.